Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdapat seorang sahabat beliau yang bernama Sa'id bin Zaid ya. Sa'id bin Zaid ini adalah sahabat Rasulullah yang memang memiliki banyak keistimewaan ya. Pertama, keistimewaannya adalah nama beliau itu termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijanjikan sebagai penghuni surga oleh Rasulullah. Jadi bayangkan saja, orangnya masih hidup di dunia tapi sudah mendapat berita bahwa mereka akan mendapatkan janji, jaminan untuk masuk ke dalam surga begitu. Dalam sejarah mereka disebut dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat Rasulullah yang dijamin surga, yang mendapat berita kabar gembira dengan dijanjikan masuk ke dalam surga. Di antara 10 orang sahabat itu, diantaranya adalah Sa'id bin Zaid begitu. Namun memang jika dibandingkan dengan 9 nama lainnya, nama Sa'id bin Zaid itu nampaknya memang merupakan nama yang paling kurang dikenal ya jika dibandingkan dengan 9 nama lainnya, karena 9 nama lainnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semua 9 nama ini sangat terkenal memang dalam sejarah, dan yang terakhir adalah Sa'id bin Zaid begitu. Itu adalah keistimewaan beliau yang pertama, termasuk di antara 10 sahabat Rasul yang dijamin surga. Kemudian yang kedua adalah nama Sa'id bin Zaid itu termasuk as-sabiqunal awalun, artinya generasi pertama di antara sahabat yang memeluk Islam. Karena beliau itu masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah, sebelum Rasulullah berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam ya. Jadi sangat generasi awal ini Sa'id bin Zaid ini. Kemudian yang ketiga adalah Sa'id bin Zaid itu ternyata merupakan adik iparnya Umar bin Khattab begitu. Jadi Sa'id bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar bin Khattab, karena Sa'id itu memiliki istri yang bernama Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab adalah adiknya Umar bin Khattab begitu. Dan kita mungkin sama-sama sering mendengar riwayat ketika sejarah masuk Islamnya Umar bin Khattab ya. Kita tahu Umar bin Khattab itu kan ketika akan memeluk Islam itu sejarahnya beliau bernafsu untuk membunuh Rasulullah, tapi kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia diingatkan bahwa lebih baik engkau urus keluargamu sendiri, karena ternyata adikmu sudah masuk Islam, adikmu dan suaminya sudah masuk Islam. Akhirnya Umar marah, datang ke rumah adiknya yaitu Fatimah binti Khattab, dia gedor pintunya ya. Di situ ternyata ada adiknya kan, Fatimah binti Khattab dengan suaminya yang sedang belajar Quran dari sahabat yang lainnya begitu. Dan kemudian akhirnya adiknya itu dipukul kan. Adiknya Umar bin Khattab itu yaitu Fatimah binti Khattab dipukul, Sa'id bin Zaid juga suaminya Fatimah dipukul juga. Dan akhirnya kemudian dalam sejarahnya ya, itu agak panjang riwayatnya, kemudian Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dalam peristiwa itu ketika mendengar terpukau dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan ya oleh adik-adiknya itu. Dan disitulah ketika Umar bin Khattab marah itu marahnya kepada Fatimah binti Khattab, adiknya, dan juga suaminya Fatimah yang merupakan adik iparnya Umar, yang itu adalah Sa'id bin Zaid gitu. Jadi Sa'id bin Zaid ini juga termasuk orang yang berjasa besar dalam sejarah masuk Islamnya Umar bin Khattab begitu. Nah, kemudian Sa'id bin Zaid ini sebetulnya tidak mengherankan jika beliau itu masuk Islam di generasi awal, karena memang beliau itu dilahirkan dari sebuah keluarga yang memang menjaga diri dari kemusyrikan. Jadi Sa'id bin Zaid itu ayahnya bernama Zaid bin Amr, yang nanti masih ada hubungan kekeluargaan dengan Umar bin Khattab ya. Zaid ayahnya Sa'id ini adalah penganut Hanifiyah, artinya dia itu meskipun dia bagian dari masyarakat Quraisy dan tinggal di kota Mekah, tapi dia tidak mau ikut menyembah berhala, ya, tidak mau ikut seperti orang-orang Quraisy lainnya. Orang-orang kafir Quraisy lainnya kan
itu menyembah berhala ya. Kemudian jika mempunyai anak perempuan yang dilahirkan itu perempuan kemudian dikubur hidup-hidup begitu. Tapi Zaid, ayahnya Sa'id bin Zaid gitu, itu tidak menyukai hal itu gitu. Karena memang dia penganut Hanifiyah, artinya agama yang lurus, yang latar belakangnya dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam sejarah sebelumnya begitu. Sehingga tidak mengherankan ketika anaknya yaitu Sa'id bin Zaid itu ketika Rasulullah menyiarkan dakwah Islamnya untuk menyembah Allah, menghindari kemusyrikan, untuk tidak menyembah berhala, maka Sa'id bin Zaid itu dengan mudahnya itu menjadi pengikut Rasulullah. Karena memang didikan keluarganya Sa'id seperti itu, ayahnya yaitu Zaid bin Amr ya. Nah, Sa'id bin Zaid ini nanti dalam sejarahnya beliau ikut juga hijrah ya ke Madinah ya. Namun ketika perang Badar beliau tidak ikut karena memang beliau mendapatkan tugas lain dari Rasulullah. Jadi waktu itu Sa'id bin Zaid itu dengan Thalhah bin Ubaidillah mendapat tugas dari Rasulullah untuk menjadi mata-mata kaum muslimin, untuk memata-matai rombongan kafir Quraisy yang sedang melakukan perjalanan dagang ya dari Mekah ke Syam dan dari Syam pulang lagi ke Mekah. Itu diberikan tugas kepada Sa'id bin Zaid dan juga Thalhah bin Ubaidillah untuk memata-matai mereka. Dan sehingga ketika terjadi perang Badar itu Sa'id bin Zaid dengan Thalhah bin Ubaidillah itu tidak ikut perang karena sedang melaksanakan tugas yang lain dari Rasulullah. Ketika Sa'id bin Zaid dan Thalhah datang ke Madinah, ternyata Rasulullah dengan para sahabat sedang melaksanakan perang Badar. Dan ketika mereka menyusul ke tempat perang Badar, ternyata perang Badar sudah usai gitu. Sehingga mereka tidak termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Namun oleh Rasulullah, Sa'id bin Zaid itu sama juga seperti Thalhah diberikan jatah bagian ghanimah, harta rampasan perang dari perang Badar meskipun mereka tidak ikut perang Badar. Karena Rasulullah mengetahui bahwa Sa'id bin Zaid, Thalhah dan beberapa sahabat lainnya itu mereka tidak ikut perang Badar bukan karena malas, bukan karena membangkang perintah Rasulullah, bukan karena tidak patuh pada Rasulullah, tapi mereka karena memang mereka itu sedang melaksanakan tugas yang lainnya dari Rasulullah gitu, sehingga tetap mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang dari Rasulullah SAW. Dan nanti Sa'id bin Zaid ini usianya panjang ya, jadi beliau itu usia sangat panjang, baru wafat pada masa pemerintahannya Muawiyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sofyan, beliau itu wafatnya. Jadi berusia sangat panjang di masa pemerintahan Muawiyah. Jadi ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar, Utsman, Ali, beliau masih hidup, dan ketika masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan beliau wafat. Dan di masa Muawiyah itu ada satu peristiwa yang tercatat penting, yaitu beliau itu sempat dituduh oleh seorang perempuan ya, bahwa Sa'id ini dituduh telah menyerobot tanahnya. Si perempuan ini dia memfitnah kepada Sa'id bin Zaid bahwa Sa'id sudah menyerobot tanahnya. Jadi dia punya tanah, si perempuan ini, dengan Sa'id bin Zaid, dan itu berbatasan. Dan dia mengatakan bahwa Sa'id sudah menyerobot tanahnya. Padahal itu hanya fitnah belaka. Akhirnya si perempuan ini mengadu kepada gubernur Madinah saat itu, yaitu Marwan bin Hakam ya. Dan akhirnya Marwan bin Hakam itu mengutus orang kepada Sa'id bin Zaid untuk mengkonfirmasi itu, menanyakan kebenarannya. Dan si perempuan itu ternyata bersekukuh dengan hal itu, artinya terus memfitnah Sa'id bin Zaid, sampai akhirnya Sa'id bin Zaid mengatakan, bagaimana mungkin aku menzolimi perempuan itu, mengambil tanahnya? Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa siapa saja orang yang mengambil tanah orang lain ya secara zolim, maka Allah nanti di hari kiamat nanti akan mengalungkan 7 lapis bumi di atas lehernya begitu. Jadi bagaimana mungkin aku menzolimi perempuan itu ketika aku mengetahui larangan dari Rasulullah seperti itu begitu. Dan akhirnya kemudian Sa'id bin Zaid itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang si perempuan itu berdusta, telah menuduhku, maka berikanlah dia hukuman dengan butakanlah matanya, dan kemudian matikanlah dia di dalam sumur yang memang disengketakan denganku. Dan akhirnya doa dari Sa'id bin Zaid itu terbukti, dan si perempuan itu ternyata buta, dan dia juga mati di dalam sumur, terjatuh dalam sumur sebagaimana
yang telah di sumur yang memang di tanah yang disengketakan dengan Sa'id bin Zaid. Dan sejak itulah kemudian kaum muslimin itu mengetahui bahwa ternyata Sa'id bin Zaid hanya menjadi korban fitnah saja. Dan itu menjadi bukti bahwa Sa'id bin Zaid adalah orang yang doanya diijabah, ya. Ketika beliau berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang beliau memiliki sangat luar biasa keistimewaannya. Jadi ketika ada orang yang memfitnah beliau, padahal beliau itu adalah orang yang sudah dijanjikan sebagai penghuni surga oleh Rasulullah. Dijanjikan sebagai penghuni surga oleh Rasulullah. Jadi tingkat kezaliman fitnah tersebut sangat luar biasa. Memfitnah orang yang sangat mulia begitu. Sehingga hal itu menjadi catatan dalam sejarah Islam yang memang layak untuk kita pelajari bersama. Demikian riwayat singkat tentang Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin surga oleh Rasulullah dalam hadisnya, termasuk di antara al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira dengan jaminan surga. Dan Sa'id bin Zaid ini juga merupakan adik iparnya Umar bin Khattab yang memiliki jasa juga dalam proses masuk Islamnya Umar bin Khattab ke dalam ajaran Islam. Demikian riwayat singkat ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.